Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Salafiyah adalah pondok pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Ustad, dan Ulya. Dan apabila ada anak-anak santri yang lulus sekolah di pesantren kami, maka mereka akan mendapatkan syahadah yang resmi yang diakui oleh seluruh perguruan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan santri-santri kita sudah banyak yang lulus dan kuliah, baik yang di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Jawa, bahkan ada yang sudah kuliah di Tarim, Hadramaut alias di luar negeri. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Dan kami terima dari tingkat SD atau dari umur 7 tahun. Kemudian selanjutnya juga kami beritahukan siapa tahu ada jamaah yang kepingin berumrah di bulan Ramadan, masih ada seat 10 kurang lebih untuk puasa Ramadan full di kota Madinah dan Mekah. 33 hari perjalanan sebelum Ramadan berangkat dan balik setelah hari raya. Harganya adalah 35.900.000 rupiah. Kemudian siapa yang ingin berangkat umrah di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri, insyaallah keberangkatan di tanggal 24 Maret selama perjalanan 12 hari, pesawatnya MH Malaysia Airlines, harganya adalah 29.700.000 rupiah. 29.700.000 rupiah. Baik, kita belajar sedikit. Para aulia Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak ada beda baik mereka dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bahkan ada sebagian guru mengatakan kalau mereka sudah meninggal dunia itu ibarat kata lebih dekat untuk menuju ke alam akhirat, sehingga orang-orang yang berziarah kepada para aulia baik di masa hidup atau di masa meninggalnya itu sebenarnya sama saja. Dan kalau yang hidup saja bisa memberikan manfaat kepada orang yang di sampingnya, maka begitu juga kata ulama, para aulia itu walaupun sudah meninggal dunia, mereka bisa memberikan manfaat tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu Tuan Guru Abah Guru Sekumpul hidup, orang-orang yang tinggal di sekitar beliau itu banyak sekali mendapatkan manfaat. Yang berjualan rame, yang berwarung rame, tukang becak, tukang ojek bahari rame. Sekarang masih adakah tukang becak itu? Atau ada? Adakah masih Martapura? Masih lah. Masya Allah, rame. Orang berpikir kalau setelah meninggal Guru Sekumpul mungkin sunyi. Oh ternyata tidak juga. Malahan orang banyak berziarah. Mau siang, mau malam, orang bisa berziarah. Walaupun sekarang tidak bisa lagi masuk ke dalam. Entah sampai kapan nanti bisa dibuka untuk ziarah ke depan makam beliau. Tapi tidak berampih-ampihan itu orang berziarah. Artinya walaupun beliau meninggal dunia, manfaat itu masih ada. Tentunya dengan izin Allah. Orang yang datang rame, alias tukang becak, berwarung, berjualan itu kada sunyi, ada saja rezekinya orang di situ. Berkat apa ya? Berkat para aulia tadi. Nah dulu ada orang berpikir kalau sedih meninggal kira-kira gimana lah, jangan-jangan sunyi nih. Ternyata malah rame. Nah, malah rame, termasuk haulnya. Ada keluaran duit, rame orang datang, orang yang belum suah ke sekumpul,
atau belum pernah melihat guru sekumpul, alias mungkin baru lahir, kan sudah 21 tahun kan. Banyak anak-anak kita nggak tahu siapa Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul. Sekarang mereka kepingin berziarah ke sana, ikut haulnya. Tidak ada yang menggerakkan, maksudnya tidak ada nang panitia haul panitia ini ada masing-masing aja sudah. Masing-masing menjamu, masing-masing paham. Majelis taklim ini menjamu tamu, masjid ini, musala ini menjamu ini, pesantren ini, pesantren itu menjamu tamu semuanya. Orang yang datang ke sana cuman ongkos tiket aja. Makan minum, hendak berhenti di mana, banyak ada kelaparan. Bensin pun kalau kehabisan ada aja yang membayari. Asalkan sepeda motor, kalau mobil kelarangan. Tapi kada tahu ya rezeki lah. Dari bandara ini nah. Bandara turun, ada yang menjemputin, pian hendak kemana? Ke Martapura kah? Ayo 4 lawan kami. Bayar kah? Kada, gratis. Pian hendak tinggal di mana? Kalau berada bisi rumah, kami antarkan ke rumah nang masih kosong. Masya Allah, rame luar biasa. Lah, rame. Dan kami rasakan itu kayaknya sedunia untuk saat ini haul yang paling ganas ya Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul. Kalau kita hadir ke haul yang lain, ke haul para aulia yang lain, itu kita mengeluar ongkos. Arti mengeluar ongkos itu nukar tiket, naik mobil berbayar, hendak makan berbayar, hendak bekami berbayar. Kemana kita haulan? Nang di Jawa kah, nang di mana kah? Berbayar. Tapi kalau di Martapura ada bebayar-bayaran, ada kelaparan, hendak makan sehari itu 5 kali, ayo asal tahan aja. Setiap ada tempat rest area makan, ayo orang malah ketujuh, malah ketujuh disinggahi. Masya Allah, ini hakikatnya apa ya? Orang nang sudah meninggal itu masih bisa memberikan manfaat dengan berkat mereka kepada orang yang hidup. Nah, kalau ada orang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat, oh kada. Lah, dalilnya di mana? Dalilnya itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di malam Isra dan Mi'raj, di awal-awal Nabi mendapatkan mandat perintah salat sebanyak 50 waktu. Sehari semalam. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Nabi ketujuh, alhamdulillah kata Nabi. Nabi kada berpikir lawan kita ini kada, maksudnya belum paham lagi dengan kita ini, kondisi kita ini kada paham lagi. Apalagi bubuhan pian nang pedagang nih. 50 waktu sehari, pak iya pangdah. Hanya membuka toko, tutup lagi. 3/4 jam sekali sholat kita. Nabi senang. Alhamdulillah, senang sudah. Pulang. Turun ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan orangnya kepo. Taulah kepo itu apa aja bahasa kitanya. Hendak tahu aja. Ya. Sebenarnya kata ulama, Nabi Musa itu kepo, tapi tujuannya itu bukan karena itu, karena Nabi Musa itu ingin melihat nurnya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu tujuannya Nabi Musa. Cuman memang mulutnya aja hendak memprotes betakun apa yang dibari sebenarnya itu. Hendak meresap itu nah. Hendak menyerap energi aura yang Nabi Muhammad melihat zat Allah itu. Itu sebenarnya. Nah, jadi Nabi Musa, ya Rasulullah bahasa kitanya. Apa nang oleh-oleh nih? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah Allah memberi kepadaku dan umatku salat 50 waktu. Nabi Musa kaget. Hah? 50 waktu sehari semalam? Iya. Jar Nabi Musa bahasa kitanya lah. Ya Rasulullah, umatku itu ganal-ganal awak. Umat Bani Israel nih, awaknya ganal, tinggi, kuat makan, panjang umur, jarang penyakitan. Sholat cuman sehari 2 kali, itu banyak nang kada tahan. Awak ganal, makan gancang, begawi kuat.
jarang penyakitan, umur panjang. Salat sehari 2 kali kada tahan. Umat pian ya Rasulullah. Semakin kujung para kiamat semakin halus awak. Umur semakin handap, penyakitan pulang. Lihat kekanakan zaman sekarang ini. Orang bahar itu umur 60 baru garingan. Zaman sekarang umur 30 sudah garingan. Bahkan yang parah masih SD sudah garing. Ada yang suntik insulin. Apa ngarannya itu, kencing manis kah? Halus masih. Ada yang gagal ginjal, kan aneh itu. Masih halus sudah bisa kena penyakit itu. Lah kenapa? Makanan minuman. Abah mamanya menjajali makanan apa namanya itu? Sosis kah apa ngarannya itu? Minumannya minuman yang teh apa-apakah di minumannya itu, jelly itu. Lihat orang-orang zaman sekarang. Di mana-mana nih, kafe-kafe, banyak banget kafe di Balikpapan. Manusianya banyak dudukan situ. Harga kopi sampai 30-50 ribu secangkir. Kalau kita mau ulah kopi di rumah 50 ribu tuh sebeskom dapat bisa sepanci nasi itu masuk. La ilaha illallah. Duduk nongkrongan sampai subuh, minum air putih jarang, minumnya kopi, begula, beini, macam-macam. Jadi Nabi Musa pada dia Rasulullah umar pian halus-halus. Umurnya pendek, penyakitan pulang. Bahasa kitanya panglain ini tambahan aja. Kalau 50 waktu kada tahan ya Rasulullah. Minta kurang lawan Allah Ta'ala. Sampai akhirnya bolak-balik berapa kali? 9 kali. Tersisa 5. Tersisa 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Jangan 5, kalau bisa sekali aja sehari. Kata Nabi Muhammad, cukup sudah ini. Cukup, jangan lagi kurang dari 5. Nah, coba bayangkan. Gara-gara Nabi Musa yang tadinya 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu. Pertanyaannya, waktu itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jaraknya jauh. Arti jauh itu Nabi Musa terdahulu hidup di zaman Bani Israel. Ribuan tahun bedanya. Alias Nabi Musa itu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal. Ketemu dengan Nabi Muhammad di atas langit yang ke-6. Dengan berkat Nabi Musa yang sudah meninggal dunia, bertamu, lalu Nabi Musa memberikan manfaat buat kita berataan. Artinya, kalau orang soleh, para aulia, apalagi para nabi dan rasul, tidak ada bedanya. Mereka meninggal, mereka hidup itu sama. Mereka hidup memberikan manfaat, mereka pun meninggal dunia juga memberikan manfaat. Tentunya semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Nah oleh karena itu, jadi kalau ada orang meninggal dunia, kenapa diziarahi, kenapa ini? Lah Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj banyaknya berziarah. Ya, berziarah ke Siti Masyita, ziarah ke tempat ini, ziarah ke tempat itu, bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Adam, itu kada berziarah. Apakah kada berziarah? Berziarah itu, bertemu lawan orangnya lagi, berikungan. Artinya, kita kembali, ini dalil menolak orang-orang yang anti ziarah. Menolak orang-orang yang anti, katanya orang mati itu tidak memberikan manfaat mudarat. Bujur kalau hakikatnya bujur. Tidak salah, orang meninggal itu tidak memberikan manfaat mudarat. Jangankan orang mati, orang hidup saja kada bisa. Orang hidup tuh kada bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Semuanya dengan izin Allah. Tapi bukan berarti kalau Allah mengizinkan kemudian tidak bisa bergerak, bisa. Barakah itu tetap ada. Nah oleh karena itu momentum rajaban seperti ini, Masya Allah, yang berangkat haulan, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Nanti setelah pulang juga dari haul, disambut lagi nanti setelah itu kurang lebih 2 minggu atau seminggu, haul Abuya Syarwani, guru kita di Balikpapan. Ya ala kulli hal, kedua ini ulamanya, Masya Allah, ulama yang alim. Dan kita berbangga di Kalimantan, khususnya bebuan orang Banjar, yang mendapatkan guru-guru yang alim, yang saleh, dan juga mereka punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.
apa yang kita bicarakan. Insya Allah kami berangkat hari Selasa tanggal 30 Desember, bukan haulan, berangkat ke umrah. Jadi kada bisa 4 haul. Hendak 4 haul tapi karena bedanya cuma berapa hari ya, jadi kada bisa 4 haul ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.